Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya di BBC Channel. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini di depan saya ini ada sebuah mic condenser, ya. Mic condenser tipe MKF 200PL. Jadi barang ini sudah saya unbox, sudah saya coba. Pada awalnya tidak tertarik untuk mencoba, tidak tertarik untuk membeli karena sudah menggunakan perangkat yang lain untuk recording seperti ini. Jadi tidak ada keinginan saya untuk mencoba mic ini. Tapi ketika tidak sengaja juga mampir di beberapa channel YouTube senior yang sudah terlebih dahulu mereview mic ini, baru saya kemudian baru tertarik untuk mencoba. Selain harganya murah, seperti biasa juga kelengkapannya lumayan banyak dan memang beda dengan mic yang saya gunakan sebelumnya untuk terkait dengan penggunaan dan cara pemakaian seperti itu. Nah, ini saya membeli barang ini, sudah saya unbox, sudah saya coba tes. Memang ada kelebihan kekurangan seperti itu. Kita bicara dulu kekurangannya. Jadi kekurangan dari mic ini tidak bisa digunakan seperti mic condenser pada umumnya untuk podcast atau audio streaming atau apapun itu, karena kita tidak bisa memonitor audio yang dihasilkan ketika kita melakukan recording. Jadi kita hanya bicara, kemudian di-record. Ya, di sini saya recordnya menggunakan Audacity. Recording, simpan, selesai. Baru dicoba hasilnya seperti itu. Nah, jadi sebelum kita memulai untuk memproduksi atau merecord audio kita harus punya settingan awal dulu. Jadi kita tes dulu 1, 2, 3 tes misalkan untuk recording, kira-kira enaknya di komposisi seperti apa. Oke, tanpa banyak bicara lagi, jadi di sini paketnya seperti ini. Dari paket pembeliannya selalu melimpah, ya, murah tapi melimpah. Seperti ini ada busa peredam, ya. Kemudian dapat juga mini tripod, ya, mini tripod. Kemudian di sini juga ada holdernya tentunya. Kemudian ada kabel XLR to 3,5 mili dan USB. Jadi memang bawaannya seperti ini. Kemudian yang terakhir tentunya ada mic-nya seperti ini, guys. Terakhir ada kitab suci dan kartu garansi. Oke, kita simpan dulu ini boxnya. Nah, seperti saya katakan tadi, kawan-kawan, jadi ketika menggunakan mic ini, saya coba ganti untuk kabelnya menggunakan XLR to XLR, dan ternyata tidak fungsi, ya, tidak berfungsi dia. Dia mingkem aja, diem aja, gimana pun dia nggak mau. Jadi ini tetap harus menggunakan mic bawaannya, atau mungkin kawan-kawan yang sudah terbiasa dengan elektro ataupun apapun lah itu, mungkin ada cara lain, ya, yang tidak bisa menggunakan tidak menggunakan kabel bawaan dari dari mic ini. Mungkin bisa dicoba dengan kabel yang, tapi setahu saya sampai sekarang ini nggak bisa, ya, pakai XLR atau XLR-nya saya menggunakan ini. Dan memang seperti saya katakan tadi di awal, bahwa ketika kita recording di sini, kita tidak bisa memonitor langsung audio yang dikeluarkan ketika recording. Beda dengan kalau kita menggunakan recording yang lain seperti BM800, 900 dan sebagainya, kemudian ke mixer, kemudian kita pakai headset untuk controllingnya, itu bisa. Kalau ini nggak bisa. Ini tripodnya coba saya pasang dulu.
Nah, ini untuk penampakan setelah dipasangkan tripod. Nah, jadi ini adalah jack 3,5 nya ini dicolokin yang pertama ke jack audionya di PC atau di laptop, kemudian ini USB di laptop atau PC juga. Itu nanti baru terdeteksi perangkat ini di laptop kita. Tapi ketika saya coba untuk menggunakan langsung seperti ini, audio yang dihasilkan langsung dari mic ini ke recording saya menggunakan Audacity ternyata tidak powerful. Bisa menjadi powerful tapi harus melewati editing seperti itu. Ya, akhirnya saya menggunakan alat tambahan untuk bagaimana audio yang dihasilkan lebih powerful daripada langsung bawaannya seperti ini. Jadi saya di sini menggunakan USB soundcard. Saya menggunakan USB soundcard seperti ini, ya. Kemudian untuk 3,5 ini dicolokin ke yang ada simbol recordingnya di sini, ya. Simbol recordingnya, dan ini nanti dicolokin ke USB seperti itu. Oke, bagaimana instalasinya? Kita lanjutkan ya. Nah, jadi USB soundcard ini ya, seperti ini settingannya ya. Ini untuk dari mic kondensernya ke yang ada gambar mic-nya, kemudian satu lagi nanti untuk monitoringnya bisa menggunakan headset tentunya, tapi kalau saya menggunakan headset tentunya teman-teman tidak akan bisa mendengar hasilnya. Nah, jadi saya coba gunakan speaker aktif. Jadi ini jack TRLC-nya dimasukin di sini. Seperti saya katakan tadi, biar tidak terlalu numpuk di sini, kadang-kadang bisa nggak masuk karena ini lebih gede ya. Jadi saya sarankan untuk menggunakan splitter USB seperti ini. Jadi ini di sini bisa lebih leluasa untuk pemasangan. Kita colokkan di sini, kemudian dia ada indikatornya, lampunya udah nyala, kemudian yang USB-nya juga colokkan seperti ini, bisa lebih leluasa. Setelah itu baru kita masuk ke setting dulu. Jadi si perangkat ini harus terdeteksi seperti biasa ya, teman-teman udah ngerti. Harus terdeteksi di laptop ini. Ini ada di recording. Nah, ini udah masuk ya. Ini indikatornya udah bermain dia. Artinya audionya sudah connect ke laptop seperti itu. Oke. Setting juga di sini bisa dimasukin untuk perangkatnya. Sudah, nanti kita coba recording. Oke teman-teman, kita akan coba recording dengan komposisi, dengan formasi ini di off ya. Ini di off, semua di off, untuk volume di off, untuk echo atau reverb juga di off. Bagaimana hasilnya? Dan hasilnya dia tidak mendeteksi ya. Tidak mendeteksi audio atau suara kita ke laptop. Ya, dia hanya garis saja. Oke, sebelumnya kita pasangkan dulu speaker sudah pasang, tinggal di on kan dulu speaker aktifnya. Kemudian masukkan jacknya ke audio input. Audio input. Kita pilih aux. Coba volumenya dibesarkan. Setting tadi kalau di 0 tidak mendapatkan recording audionya ya. Kita coba naikkan ke angka 4. Angka 4 ya. Echo kita belum naikkan. Kita tes ya. Ini jarak mulut dengan
mikrofon ini kurang lebih ada di 20 sentian ya. Kita tes 1 2 3 tes mic dynamic MKF 200 TL tes 1 2 3 tes. Oke teman-teman, dinaikkan di angka 4 udah terrecord ya audionya seperti ini. Kita coba play seperti apa suaranya. Tes 1 2 3 tes mic dynamic MKF 200 TL tes. Ini coba saya teman-teman saya coba ganti posisi angle kameranya karena kalau di sini konflik kayaknya dengan speaker aktif jadi nimbulin noise. Kalau di sini tidak terdengar noise-nya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita komposisinya di angka 4, kemudian kita coba di posisi angka 12, echo juga saya naikin di angka 12 seperti ini. Bagaimana hasilnya kita coba ya. Cek 1 2 3 cek tes mic MKF 200 TL cek 1 2 3 cek audio cek. Oke, itu kita play. Cek 1 2 3 cek tes mic MKF 200 TL cek 1 2 3 cek audio cek. Oke teman-teman, jadi efeknya sudah keluar, efek reverb-nya udah keluar ya, dengan volume atau dengan komposisi di jam 12 dua-duanya sama. Nah sepertinya echo-nya masih sangat kurang, kita coba echo-nya di habisin ya, di 90% lah. Sementara volume tetap kita coba. Cek 1 2 3 cek tes mic MKF 200 TL dengan jarak mic ke mulut kurang lebih di 25 cm ya. Seperti ini hasilnya. Cek 1 2 3 tes mic, kita coba dekatkan posisi mic-nya ke mulut ya, mikrofonnya ke mulut. Seperti ini hasilnya. Cek 1 2 3 cek dengan jarak kurang lebih di 10 cm antara mic dengan mulut. Cek 1 2 cek. Kita coba play lagi. Cek 1 2 3 cek tes mic MKF 200 TL dengan jarak mic ke mulut kurang lebih di 25 cm ya. Seperti ini hasilnya. Cek 1 2 3 tes mic, kita coba dekatkan posisi mic-nya ke mulut ya, mikrofonnya ke mulut. Seperti ini hasilnya. Cek 1 2 3 cek dengan jarak kurang lebih di 10 cm antara mic dengan mulut. Cek 1 2 cek. Nah seperti itu teman-teman, mantap ya. Jadi dengan hanya komposisi mic kemudian ditambahkan USB sound card seperti ini udah powerful. Ini volumenya belum full, tapi sudah menghasilkan yang suara lumayan powerful. Tapi di sini ketangkap noise yang mungkin sedikit bekerja nanti untuk menghilangkan noise. Tapi tadi sebelum ini saya coba itu noise-nya nggak ada, tapi sekarang tiba-tiba ada noise, mungkin karena konflik dengan itu ya, speaker aktif tadi. Kawan bisa hilangkan di noise-nya ya, di sini menggunakan efek noise reduction, kemudian get noise profile-nya. Jadi noise yang akan dihilangkan itu contohnya seperti profile-nya seperti ini. Kemudian kalau sudah kita select all, kemudian kita coba kembali hilangkan noise reduction di sini, kemudian oke, dia akan jadi noise-nya akan hilang. Cek 1 2 3 cek tes mic MKF 200 DL dengan jarak mic ke itu. Cek 1 2 3 cek. Nah jadi itu teman-teman ya, review singkat dari saya, sharing singkat dari saya seperti itu. Jadi dengan kelengkapan seperti ini bisa menghasilkan audio untuk keperluan tertentu.
tadi kita udah bicara masalah kekurangannya. Ya, kekurangannya saya ulangi lagi, mungkin menurut saya ini seperti ini. Jadi mic ini memang hanya seperti ini digunakannya. Jadi kabelnya tidak bisa saya ganti dengan XLR to XLR, male to female itu nggak bisa. Udah saya coba tetap nggak mau ada suaranya, jadi tetap harus menggunakan ini. Terus kita tidak bisa monitoring. Jadi ketika kita recording live, ya, tidak langsung kita bisa monitoring menggunakan menggunakan headset atau mungkin menggunakan speaker aktif atau lainnya. Jadi ketika recording kita hanya recording, setelah hasilnya masuk baru kita bisa play untuk monitoring kira-kira komposisinya kurang lebihnya di mana. Jadi seperti itu kekurangannya. Kelebihannya ya kita harus share, kita bicara kekurangan, kita juga bicara kelebihan. Kelebihannya adalah satu, tentunya murah ya harganya, teman-teman tahu semua. Harganya sangat terjangkau terutama untuk pemula atau mungkin yang sudah senior juga masih menggunakannya mungkin. Yang pertama itu murah. Yang kedua, tentunya ini kita bisa melakukan recording tanpa harus membawa mixer, tanpa harus membawa alat-alat lain khusus recording ketika kita harus keluar. Jadi cukup membawa mic ini, tambahannya adalah audio USB soundcard, kemudian laptop. Seperti itu kita bisa menghasilkan recording. Mungkin teman-teman pengen recording di luar ruangan, misalkan untuk mendengarkan suara air, suara alam, atau suara burung ya di alam terbuka gitu. Jadi dengan mic ini kawan-kawan bisa langsung melakukannya. Tinggal nanti bicara baterai laptop kita aman atau tidak. Seperti itu. Itu kelebihan-kelebihan dari mic yang baru saya beli ini. Jadi awalnya memang sama, tidak tertarik untuk membeli mic ini karena sudah menggunakan mic condenser lain dengan mixer. Tapi akhirnya jadi tertarik ingin mencoba sebagai device alternatif kita untuk recording di luar ruangan seperti itu. Ya teman-teman, jadi itu pemikiran saya atau review singkat saya, sharing saya terkait dengan mic ini. Mungkin tipenya banyak ya, tidak hanya dari produsennya juga membuat mic tipe kurang lebih seperti ini. Dan kebetulan yang saya beli ini ada dari TAF Studio seperti ini. Jadi untuk saya pribadi dengan harga segini, keperluannya sesuai kebutuhan ya. Jadi ini tidak bisa disamakan kebutuhannya antara mic ini dengan mic yang sebelumnya kawan-kawan gunakan untuk studio. Jadi tidak bisa disamakan. Saya katakan sekali lagi, ini adalah bahan alternatif ya, alternatif recording menggunakan mic condenser. Mungkin itu aja teman-teman, informasi atau sharing atau berbagi saya dengan kawan-kawan semua terkait dengan mic MKF 200DL ini. Jadi dengan peralatan seperti ini ya, dengan juga tambahan alat ini, kita bisa menghasilkan recording audio yang menurut saya sangat lumayan lah. Itu belum masuk di editing ya, mungkin masuk editing akan menjadi lebih baik lagi teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman, saya cukupkan dulu saya cukupkan dulu review atau berbagi kita saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi pengetahuan tambahan ya untuk teman-teman, terutama yang baru mengenal dengan alat-alat audio recording seperti ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan, misalkan ada saran atau mungkin ada koreksi, silakan teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar. Kalau saya mungkin ada salah untuk informasinya, teman-teman bisa memperbaikinya atau membetulkan saya di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini atau baru bertemu dengan channel baru ini, silakan untuk bantu like, share, komen, dan subscribe agar saya juga bisa nambah semangat untuk berbagi di channel ini seperti kawan-kawan yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau kata-kata yang salah atau penyajian yang salah atau recording video yang kurang enak dipandang mata, saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.